Apalagi dengan ada kolam renang, mungkin bisa bikin mata tuh nggak jenuh, Pak. Betul sekali. Itu elemen penetral ketika kita lihat klasik yang sifatnya banyak ornamen, kita kasih yang lebih tenang gitu, Pak. Dengan keramik warna biru ya, sengaja tuh jauh lebih tenang. Ya. Betul, Pak. Betul. Gimana, Vin? Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu sih, Pak. Mungkin untuk kebutuhan key visual lebih ke selain daripada tadi Farisa singgung tangga, kita pun ada kolam renang juga. Oh iya benar. Kolam renang, terus ada inner court juga. Jadi kolam renang di tengah ini tadi untuk menjadi kontrol climate-nya ya. Iya. Bisa lebih teduh, bisa lebih adem karena kan ada evaporasi tadi kan, Pak. Penguapan air ya. Angin jadi masuk ke dalam lebih adem, tenang, lebih enak lah gitu. Walaupun ini di Bogor panasnya ya kerasa kan kayak Semarang. Wah, udah beda sekarang Bogor, Pak ya. Iya. Tapi harapannya dengan ada kolam renang mungkin bisa bikin mata tuh nggak jenuh, Pak. Betul sekali. Itu elemen penetral ketika kita lihat klasik yang sifatnya banyak ornamen, kita kasih yang lebih tenang gitu, Pak. Dengan keramik warna biru ya, sengaja tuh jauh lebih tenang. Ya. Betul, Pak. Betul. Artinya kan di semua ini serba putih. Ya, betul. Mungkin di belakang ini tuh ada kolam sama teman. Artinya ini menjadi objek elemen yang kontras. Kontras, Pak. Betul. Satu-satunya yang kontras itu biru sama hijau. Hijau sendiri, dari betul. tanaman itu Betul. bikin tenang sih. Dan sebetulnya benar juga Mas kata Alvin, kolam itu jadi sentral ya. Artinya bisa dinikmati dari kamar utama, kamar belakang, area gym, sunken sampai ke dari ruang keluarga ya. Betul. Jadi ngecek, Pak, bangunannya, Pak. Oh iya, jadi central point. Central point, Pak. Betul. Gitu. Dan kerasa ya sekarang ya. Kerasa, Pak. Ketika kita duduk di sini, kita ke ruang keluarga tuh benar-benar bisa dinikmati dari segala sudut gitu. Jadi kalau dari Denah konteksnya kita nggak buat yang bulky gitu kan, Pak ya. Kemarin kita sempat diskusi. Jadi dibuatnya benar-benar lebih berongga gitu. Jadi jarak tebal bangunan tuh jangan sampai lebih dari 10 meter lebih lah. Karena kan jangkauan cahaya alami sama udara tuh kurang masuk tuh kalau tebal gitu. Jadi kita buat lebih pipih sehingga udara cahaya lebih enak datangnya gitu. Mungkin itu style yang sifatnya bisa di modern kita coba di klasik lah, Pak. Gitu. Iya. Tapi gitu berhasil sih. Betul, alhamdulillah, Pak. Ngerasain udara masih ada penggerakan. Masih enak, ruang tuh nyampe kemana-mana nggak ada yang gelap. Mantep sih. Ya artinya itu konsep green energy yang nggak harus selalu hijau. Betul. Artinya dari pemaksimalan udara sama cahaya pun. Betul, Pak. Itu sebagian besar dari energi green energy. Benar. Pemanfaatan cahaya alami betul. Ya jadi pasif design kita itu apa, Pak? Jadi pasif design yang sifatnya bisa nge-produce cahaya, udara. Jadi nanti kan output akhirnya penggunaan listrik bisa lebih di reduction. Gitu sih. Listrik dengan rumah segede ini kan nggak juga. Udah bisa ketebak lah berapa titik lampu gitu ya. Nggak mungkin satu ruangan cuma satu ini mah, Pak. Udah ada 6 dari satu ruangan. Jadi ya itulah. Memang skala project. Tapi itu resiko lah. Iya, skala project, Pak, beda, Pak. Tapi tetap sebesar-besarnya bangunan, apapun stylenya, saya rasa pemanfaatan energi alami itu tetap bisa dimasukkan. Benar, Pak. Jadi faktor utama, Pak, ya. Itu bukan dua elemen yang harus dipisahkan. Benar. Akan selalu bisa dikawinkan dengan berbagai jenis style. Benar, Pak. Betul. Ya, gitu sih, Pak. Jadi teman-teman mungkin untuk di siang hari ini mungkin Pak Rizal ya. Alhamdulillah udah keliling-keliling. Mungkin dari Pak Rizal ada satu kata yang pengen disampaikan mungkin. Project ini tuh kalau misalnya digambarkan dalam satu kata mungkin project ini tuh apa, Pak? Gitu, Pak. Bagi saya rumah ini megah sih. Megah ya, Pak ya? Megah sih. Ini tidak bisa dimungkiri memang megah. Ini bukti nyata bahwa kita bisa. Bukti nyata bahwa ini kita bisa. Ini sebuah kebanggaan, tapi ini juga sebagai pembelajaran juga. Betul, artinya dalam proses pembangunan juga kita tetap terus memantau setiap detailnya. Artinya nggak boleh ada yang lari, harus sesuai on progress, on track, sesuai desain juga. Yang akhirnya ya semua sesuai dengan apa yang kita impikan dan klien impikan. Kalau saya balik nih, menurut Alvin rumah ini seperti apa? Gagah, Pak, gagah. Memang itu yang memang dari awal kita pengen sampaikan ke orang yang lihat rumah ini sih sebenarnya. Jadi kehadiran gagah tadi ya itu dari fasad klasiknya, skala dan lain-lain sih. Jadi intinya hasil daripada rumah ini ya hasil kolaboratif, Pak. Kolaboratif setiap elemen, divisi gitu ya. Alhamdulillah kita bisa bersinkronisasi dengan baik, terintegrasi dengan baik juga sehingga hasilnya pun alhamdulillah sesuai, Pak. Betul. Gitu. Oke. Paling itu, Vin ya. Siap. Teman-teman Simumu Studio, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Mungkin tunggu vlog selanjutnya.
ketika bangunan ini jadi itu akan seperti apa. Ketika kolamnya sudah terisi air, tamannya sudah memiliki tanaman yang hijau, mungkin vibes-nya jauh lebih megah lagi sih. Betul. Baik, terima kasih untuk teman-teman si Bambu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.